Optimisme mengharap kepada Allah, semoga Allah menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan tadi pagi, apakah puasa itu selalu menghasilkan pribadi yang takwa? Kita bisa menjawab belum tentu. Padahal puasa inilah alat takwa. Allah mewajibkan puasa supaya pribadi yang takwa itu terbentuk dalam setiap pelaku puasa. Yang memang sudah diwajibkan sejak zaman dulu sebelum syariat puasa itu diwajibkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelum syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi kita, uswah hasanah kita ini, kewajiban puasa pun sudah disyariatkan pada nabi-nabi sebelumnya. Ini pengertian yang bisa kita ambil ketika kita mendengar membaca kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kembali kepada pertanyaan tadi, apakah yang berpuasa itu selalu kemudian menjadi orang yang takwa? Belum tentu. Karena apa? Kita tidak usah terlalu jauh mengambil contoh puasa 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Kalau kita semuanya di sini yang sudah berumur 50 tahun atau 40 tahun ke atas, berpuasa itu sudah puluhan tahun. Kita ambil saja dari yang terdekat kemarin, 2025. Banyak sekali di Indonesia ini orang yang berpuasa. Dalam pengertian ini harus berupa korupsi tanpa merugikan negara menurut hukum positif kita yang dipahami oleh pelaku-pelaku aparat hukum itu kebanyakan kalau tidak ada kerugian negara tidak dikatakan korupsi. Kita sering berdebat tentang itu dengan para jaksa, dengan para hakim, dengan para polisi kita, oh ini tidak ada kerugian negara, padahal merugikan masyarakat. Tapi karena tidak ada uang negara di situ, maka kemudian itu tidak termasuk bagian dari korupsi. Inilah hukum kita. Bagaimana dengan Islam memandang korupsi? Apakah harus kemudian dilakukan oleh pegawai negeri sipil, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden? Tidak. Setiap kejahatan, setiap kebatilan, setiap kemungkaran itu sudah merupakan korupsi menurut pengertian Islam. Karena korupsi ini dalam pengertian Islam hanya satu kata, al-fasad. Al-fasad ini makna yang ada sekarang tidak ada lagi ketika korupsi. Dan korupsi ini kan bukan bahasa asli Indonesia. Korupsi itu dari bahasa Sononya, bahasa Inggris lah. Corruption itu kebusukan, ilegal. Dan menurut Islam, setiap kebusukan itu, setiap korupsi itu meskipun tidak ada kerugian negara sudah merupakan korupsi. Al-fasad tadi pernah kita bahas dari mimbar ini, tapi mungkin tidak pada kultum setahun yang lalu. Korupsi dalam pengertian Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Riswah, suap menyuap. Jadi suap menyuap itu kan busuk, mungkar, batil. Itu dalam Islam itu al-fasad, dan dalam bahasa umum adalah korupsi, suap menyuap. Al-rasyid wal mutasyibbihat. Jadi suap ini pengertian hulul yang sebenarnya adalah juga bagian dari korupsi. Hulul ini sering dimaknai dengan penipuan. Orang menipu saudara sendiri, menipu kanan kiri tetangganya, atau menipu saudara jauh. Itu menipu itu sudah bagian dari korupsi atau al-fasad tadi itu. Tapi menurut pandangan hukum di Indonesia,
Karena tidak ada kerugian negara, maka itu bukan korupsi. Tapi menurut Islam itu korupsi. Kalau menurut tadi merusak hubungan antara sesama individu dengan individu. Siapa yang kemudian merasa suka kalau ditipu? Siapa yang kemudian merasa tipulah saya lagi? Tidak. Artinya itu merusak hubungan, merusak, menghancurkan silaturahmi. Jadi korupsi yang pertama ini adalah suap menyuap, yang kedua ini adalah ghulul penipuan, yang ketiga adalah ghosok, perampasan hak milik. Kalau orang berkata, toh perampasan hak dari misalnya satu ahli waris merampas hak ahli waris lainnya, kan tidak ada kerugian negara. Kalau menurut hukum positif kita, hukum negara kita, merampas hak milik waris dan lainnya itu bukan korupsi. Tapi menurut Islam, ketika seorang ahli waris merampas hak ahli waris dan lainnya, itu sudah merupakan ghosok atau korupsi. Ini pengertian yang ketiga. Yang pertama adalah risuah, suap menyuap, yang kedua adalah ghulul, penipuan, yang ketiga ghosok, perampasan. Yang keempat yaitu aklus suhti, makan harta yang haram. Banyak kan ini, baik namanya penggelapan, baik yang pembegalan, yang namanya pencurian, yang namanya segala macam copet, baik dengan kekerasan maupun tidak, itu aklus suhti. Aklus suhti ini memakan yang haram, dan menurut Islam itu sudah merupakan fasad atau korupsi. Menurut hukum negara bukan korupsi, karena tidak ada kerugian negara tadi. Aklus suhti yang keempat. Jadi ketika seorang melakukan tindakan salah dan kemudian merasa punya uang, kemudian mencoba untuk mempengaruhi aparat hukum dengan berbagai cara, entah itu dengan famili, saudara, atau dengan iming-iming janji mau diberi pangkat dan sebagainya, maka ini termasuk aklus suhti. Untuk apa? Orang yang memakan haram ini mencari perlindungan, mencari pembenaran lewat hukum. Ini termasuk aklus suhti. Gratifikasi. Gratifikasi ini dalam pengertian umum ketika seorang pejabat apapun, entah itu pejabat pemerintah atau pejabat korporasi, perusahaan atau koperasi, kemudian menerima hadiah entah dari rekanan, dari vendor, padahal pejabat ini sudah digaji per bulan. Maka ketika kemudian menerima hadiah itu sudah termasuk gratifikasi dalam pengertian umum hukum kita, tapi dalam menurut hukum Islam itu sudah aklus suhti, sudah makan haram. Sementara dalam pengertian atau aturan gratifikasi ini, seorang pejabat menerima hadiah minimal 1 M, di bawah 1 M tidak termasuk gratifikasi. Jadi keanehan kelucuan hukum kita. Gratifikasi menerima hadiah dari orang lain terhadap seorang pejabat, kok jumlahnya tidak sampai 1 M, ini tidak termasuk gratifikasi, tidak termasuk korupsi. Jadi kalau kemudian 1 M di atas baru termasuk gratifikasi. Bagaimana dengan Islam? Sabda Rasul, "Man ista'malnahu ala amalin wa razaqnahu biha fama akhadha min ba'di fahuwa." Barang siapa sudah dipekerjakan dengan satu pekerjaan tertentu dan dengan pekerjaan itu sudah digaji, berapapun jumlahnya, tidak harus banyak tapi juga sedikit, farzaqnahu biha, sudah digaji, maka akhadha min ba'di, maka kemudian yang diterima selain gaji itu sudah termasuk ghulul, ini berusaha. Berapapun jumlahnya, entah itu 1.000 atau 1 juta. Tapi kalau menurut hukum kita, kalau tidak ada 1 miliar, itu tidak termasuk korupsi atau tidak termasuk gratifikasi. Tapi menurut Islam, hadiah berapapun jumlahnya pada yang diberi hadiah ini sudah kena gaji per bulan, entah banyak atau sedikit, ini sudah termasuk aklus suhti tadi itu.
Jadi Islam begitu memberikan pengertian ketat, jangan sampai ada kemungkaran, jangan sampai ada maksiat, jangan sampai ada kefasikan. Yang kelima adalah syarikah. Syarikah itu tidak mencuri. Jadi yang pertama tadi korupsi menurut Islam itu rishwa, suap menyuap. Yang kedua itu adalah hulul, penipuan. Yang ketiga tadi adalah rosok, perampasan. Yang keempat itu adalah akusukti, makan yang haram. Yang kelima ini syarikah, mencuri. Nah, termasuk mencuri milik tetangga itu menurut Islam sudah korupsi, sudah fasad. Tapi menurut hukum kita kan tidak ada kerugian negara, itu kan kerugian seseorang. Itu tidak masuk korupsi. Menurut Islam syarikah, mencuri berapapun banyaknya itu sudah termasuk fasad, korupsi. Indahnya Islam. Sekali lagi, begitu indahnya Islam dalam memelihara orang, jangan sampai kemudian termasuk terlibat dalam urusan kemungkaran. Tanda takwa adalah sholat. Sholat ini berat sebenarnya. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Orang yang bertakwa adalah yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan sholat, melakukan sholat dengan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena sholat sesuai dengan tuntunan Nabi itu akan menghasilkan ta'muruna taksawna, akan kemudian tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi ini akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Nah sekarang berapa banyak orang yang sholat juga melakukan kemungkaran. Berapa banyak orang yang melakukan sholat ternyata juga batil dan maksiat itu masih juga dinikmati. Makanya kemudian bahwa itu dari musalli alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Orang sholat masih diancam. Orang sholat masih termasuk kategori celaka. Orang sholat akan masuk nerakawan. Bahwa itu dari muslim. Kenapa? Karena sholatnya itu hanya untuk yura'un, hanya untuk mencari pujian, pamrih, riya. Bukan hanya kemudian mencari pamrih, tapi ternyata meskipun sholat itu masih juga menghalang-halangi orang untuk berinfak, bersedekah, bahkan memberi anak yatim atau orang berkorban iman makanan. Itu pun meskipun sholat bukan, bahkan menghalang-halangi orang untuk berinfak, bersedekah. Saya diancam bahwa itu orang sholat, tapi kemudian ternyata celaka. Karena sholatnya itu untuk mencari pujian, pamrih, riya, bahkan kemudian menghalangi untuk berbuat baik. Orang berinfak, dicegah, dan bergantung tidak mau, bahkan kemudian memberi makan fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa, mustaqim juga enggan memberi makan kepada mereka. Ini yang kemudian sholatnya termasuk kategori bahwa yang mengambil sholat. Jadi apa yang kemudian kita ketahui, sholat belum tentu menghasilkan pribadi yang takwa, karena sholatnya pun tidak menghasilkan tanpa al-fahsya kemudian. Justru sholatnya itu hanya mencari pamrih, justru kemudian itu menghalang-halangi orang berbuat amal soleh, yang itu kemudian akan menjadikan pelaku sholat ini justru celaka, diancam dengan adab. Namun bila ini memang harapan kita puasa kali ini pun menyajikan pribadi yang takwa dalam pengertian takwa yang sebenarnya sakqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah memberi kekuatan lahir batin kepada kita sehingga puasa kita ini tidak hanya sekedar menempatkan rasa lapar dan haus, tapi betul-betul menghasilkan pribadi yang takwa dalam takwa yang sebenar-benarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.